Kalau Anda mau jadi microstalker, mau cari duit di internet dengan cara jualan foto kayak foto food court, kemudian ada foto tanaman, ada foto seru-seruan kayak kita ngomongin foto traveling, kita ngomongin foto F&B, street food, kita bahkan jualan foto kayak background and texture. Dan ketika teman-teman baru memulai, kemudian teman-teman kayak langsung, saya mau resign, saya mau beli kamera, saya mau beli handphone paling mahal, saya mau full time di sini, saya mau mencurahkan semuanya di microstock, sehingga bahkan kalau perlu saya kredit, leasing, atau apapun. Saya mau kasih satu overview buat teman-teman semua yang bahkan sampai mau resign, mau meninggalkan pekerjaan utamanya. Intinya adalah mengorbankan semuanya dan full time di Microstock. So stay tune guys. Halo teman-teman semua, nama saya Bima Aditya. Matur nuwun sudah datang ke channel YouTube saya. Terima kasih sudah bahkan ada yang nge-follow saya di Instagram. Kemudian setia masih nontonin saya dari mulai mungkin 2021 ya, pada waktu kita COVID pertama kali sampai sekarang, dan ngelihat perjalanan saya membangun sebuah aset digital untuk masa depan dari jalur fotografi. Jadi saya sudah masuk tahun ke-15 jadi seorang fotografer, jadi full time fotografer. Kemudian 12 tahun di wedding fotografi, jadi cukup lama ya. Melalang buana lah ke Bandung, Semarang, Klaten, Solo, Jakarta, Surabaya, Singapura, Hong Kong, Maladewa, mana lagi? Malaysia. Saya diundang isi seminar di sana sama salah satu community di sana namanya KLVF, Kuala Lumpur Photography Festival. Jadi overall saya benar-benar adalah orang yang hidup 100% dari mencetin kamera shutter. Saya nggak punya satu privilege untuk bisa kerja kantoran. Jadi ini mungkin akan sedikit terbalik ketika tadi teman-teman nontonin saya di depan bahwa teman-teman mau resign dari kerja, teman-teman mau full time. Padahal saya aja di sini full time sebagai seorang fotografer. Saya nafkain istri saya, anak saya 4 sekarang. Dan kita dalam waktu beberapa bulan ke depan saya akan pindah bahkan dari kota Jogja. Kita akan starting a new life. Overall dari dulu sih sebenarnya saya sudah bikin konten. Cuman dulu sistemnya adalah blog. Jadi saya adalah fotografer yang 100% memasarkan foto-foto saya menggunakan internet marketing. Saya pernah ikut Wedding Expo, saya bayar 25 juta dan no sales. Cuman saya spend di Google Ads, saya spend di SEO, Search Engine Optimization, saya spend di Facebook Ads. Itu yang membuat saya orang Jogja, tapi saya berkeliling kemana-mana. Nah sekarang dari zaman pandemi COVID, saya memulai sharing apa yang tadinya di blog, saya pindahin ke YouTube, dan kemudian akhirnya teman-teman menemukan saya sekarang. Jadi kalau tadi saya bahkan ngasih overview bahwa teman-teman ada yang mau resign dari kantor, kemudian jadi full time microstalker dan lain sebagainya, sedangkan saya adalah 100% profesional, saya tidak bekerja kantoran. Ini mungkin cukup terbalik. Saya tidak punya privilege untuk bisa kerja kantoran karena ya satu dan lain hal. Salah satunya adalah mama saya diabetes cukup keras ya, sehingga saya nggak bisa tinggalin beliau. Diabetes satu penyakit yang cukup tricky, sehingga kayak nyawa itu udah kayak di depan mata, jadi saya nggak bisa tinggalin orang tua saya. Jadi mama saya single parents, beliau bercerai pada saat saya umur 4 tahun, jadi overall saya mesti mencurahkan semua waktu, energi saya buat beliau, sehingga saya tidak punya waktu atau privilege atau keistimewaan untuk bekerja kantoran seperti mungkin teman-teman pada umumnya. Sekarang kemarin saya baca sekali banyak komentar di YouTube, di Instagram, yang intinya adalah banyak sekali teman-teman yang karena nonton saya di Reels, nonton saya di Instagram, nonton saya di YouTube, kepengen sekali masuk ke dunia microstock.
Bahkan ada yang sudah kepengen membeli kamera. Mending kalau kameranya Canon EOS M10 kayak punya saya. Ini kameranya Canon di atasnya itu. Dan kemudian banyak sekali yang mungkin mereknya Fujifilm, mungkin Sony Alpha, bahkan ada yang mau full frame. Canon juga ada yang RP, R5, R, segala macam. Artinya ini kamera full frame. Sehingga kameranya sudah mahal, lensanya sudah mahal. Dan kemudian teman-teman memang mau mencurahkan semua all in di sini. Sebelum teman-teman melangkah, saya mau kasih satu disclaimer dulu. Disclaimer ini akan sangat singkat dan saya akan ngomong apa adanya. Ketika teman-teman mungkin berumur seperti saya, 39 tahun. Saya tahun ini 2024, saya umurnya 39 tahun. Artinya below 40 ya. Artinya teman-teman yang mungkin baru mau masuk ke ranah bisnis dan kemudian teman-teman all in. Saya mau kasih satu disclaimer kepada teman-teman semua. It's very clean, very short, very sharp, very clear, bahwa business is a bloody hell hard. Bisnis itu sangat susah. Kalau teman-teman tadi lihat mungkin slideshow atau foto-foto saya motret di Grand Hyatt Jakarta, saya motret di Conrad Bali Nusa Dua, saya motret di Lux South Ariatol Maldives, saya motret sosialita bahkan di Hong Kong, and then saya balik lagi ke Maldives ya. Wah, ini negaranya para pecinta orang yang pada buang-buang duit nih. Angsana Velavaru yang harga per malamnya mungkin bisa kisaran ya 8 sampai 12 juta per night. Teman-teman mungkin ngelihat indahnya aja. Tapi kalau saya bicara di wedding ataupun saya bicara di microstock, teman-teman mungkin lihat saya di Instagram, saya motret ke Jepang, and then in the next few days ada foto buku menu Scoot Airlines laku, kemudian foto salah satu pagoda di Kiyomizu-dera laku. Kemudian foto saya di Maxwell Food Center. Jadi saya suka banget sama yang namanya Maxwell ini, sampai saya ke sana. Berangkatnya ke Jepang ke sana, pulangnya dari Jepang mampir ke sana lagi. Jadi ini satu food court yang saya bisa menggila untuk urusan makanan di Singapura. Akhirnya laku. Cuman kalau teman-teman lihat lakunya ini kan 10 sen, 10 sen, 10 sen, 1 dolar, 3 dolar, 5 dolar. Ini balik modalnya kapan? Padahal saya spend hampir 23 juta saya ke Jepang untuk saya berdua sama istri saya. Mungkin buat sebagian teman-teman ke Jepang 23 juta buat berdua artinya mungkin satu orang habis sekitar 11 setengah mungkin ya. Mungkin ada yang bilang mahal, ada yang bilang murah, tergantung persepsi kita, sudut pandang kita dalam berpikir. Cuman masa iya 23 juta itu bisa balik modal dengan 10 sen, 1 dolar, 3 dolar bahkan dan lain sebagainya. Saya pernah bikin satu reels di Instagram bahwa saya sudah dalam taraf tidak peduli kalau misalnya ada teman-teman ataupun bahkan teman-teman fotografer yang mungkin mengenal atau tidak mengenal saya. Bagaimana caranya saya bisa sustain, bisa kekeh masih mau dengan 10 sen dan lain sebagainya. Saya nggak mau bikin di konten ini ya, saya nggak mau jadi seorang fotografer ataupun content creators yang terlalu mengumbar baiknya saja, impiannya saja, atau bahkan sebuah dunia mimpi. Saya mau teman-teman tahu susahnya. Maka ketika saya dapat 76 dolar per download, saya juga nggak akan langsung. Saya pernah share sih, cuman saya nggak akan terus kasih share itu terus gitu. Saya dapat 15 dolar per download ya udah gitu. Cuman artinya yang akan banyak saya share adalah yang 10 sen, 10 sen, 10 sen. Saya memang jujur dapatnya segitu. Ya ada juga yang lain ada, cuman ya wes lah gitu. Maksudnya saya kepengen teman-teman tahu apa adanya. Teman-teman tahu susahnya, berdarah-darahnya, kucuran keringat dan air matanya, bahkan hanya dihargai Rp1.600 per download. Jadi harapannya begini, kalau teman-teman pernah baca ebook saya, jualan foto dengan Shutterstock dan Shutterstock, saya juga ngomongin bahwa dulu sih konsepnya masih 25 sen per download, cuman dia bukan broke down ya, dia adjust baru algoritmanya menjadi 10 sen per download, cuman
saya dapatnya jadi lebih banyak. Saya nggak tahu algoritmanya gimana, cuman saya dapatnya itu lebih banyak daripada zaman dulu saya dapat 25 sen per download. Nah, teman-teman ada yang dapat banyak, ada yang dapat sedikit, itu tergantung persepsinya teman-teman. Tapi kalau teman-teman mau menyerah, teman-teman mau hengkang dari microstock, saya berharapnya teman-teman taunya di depan. Jadi di depan, wah ini bisnis sampah nih, bisnis cuman 10 sen segala macam, udahlah buang aja lah misalnya. Nah kalau teman-teman mau mundur, saya berharap teman-teman mundur sekarang. Jadi karena mungkin teman-teman, saya baca komentarnya di YouTube sama di Instagram ya, intinya tuh banyak yang bilang gini, Mas saya kepengen mencari uang tambahan, saya ibu rumah tangga, saya pensiunan, saya kepengen cari side hustle, saya kepengen cari apapun ya. Itu tuh nggak salah gitu, tapi yang akan menjadi satu tantangan yang bahkan mungkin belum tentu teman-teman semua kuat adalah kalau teman-teman selama ini teman-teman menjadi seorang karyawan dan teman-teman belum pernah bisnis satu kali pun. That's bloody hell difficult, bloody hell hard. Itu susahnya setengah mampus. Karena gini, saya selama 15 tahun, saya tuh nggak pernah menikmati yang namanya tanggal sekian gajian, ini gajian nggak pernah guys. Itu tuh nggak pernah ada dalam kehidupan saya gitu. Jadi, sedangkan teman-teman yang mungkin bekerja atau mungkin punya keistimewaan diterima kerja, masalah saya dulu nggak diterima kerja, jadi saya nggak bisa kerja kantoran. Saya udah apply 100 lamaran, cuman ditolak ya. Saya udah nadar bahwa kalau 100 ditolak, saya udah nggak bakal apply ke 101 gitu. Nah, mungkin teman-teman udah 1-2 kali apply diterima gitu. Saya nggak diterima. Nah, teman-teman tuh kalau bahasa Jawanya, teman-teman punya jagan-jagan. Jagan-jagan itu adalah sesuatu yang diharapkan bahwa tanggal sekian teman-teman gajian. Masalahnya di bisnis ini nggak ada. Saya gajian apa ya? Saya dapat royalti dari Shutterstock. Itu range-nya kan antara tanggal 1 sampai tanggal 7 sampai tanggal 8 ya. Kadang dibayar tanggal 4, kadang tanggal 7, macam-macam lah. Tapi artinya awal bulan. Tapi bagaimana ketika saya tidak memenuhi threshold $25 sebulan? Ya nggak dapat gitu. Sedangkan kalau misalnya kita kerja kantoran itu kan dapat. Di YouTube deh misalnya gini. Di YouTube dulu zaman COVID, saya bisa tiap bulan gajian. Tapi ternyata begitu COVID mereda, work from home-nya mulai nggak ada, saya bisa 2 bulan sekali gajian atau 3 bulan sekali gajian gitu. Nah ini yang biasanya, ini susah untuk teman-teman yang memang belum pernah bisnis. Kemarin ada satu pertanyaan bagus deh. Mas gimana caranya kamu bisa survive di Shutterstock? Pasti punya bisnis lain ya, bisnis sampingan ya. Pasti nggak mungkin dong bisa dapat $25 sebulan terus bisa earning dan lain sebagainya. Saya jawab gini, saya bisnis di fotografi itu udah dari tahun 2009. Jadi bisnis fotografi saya udah jalan. Saya pernah bahas di vlog-vlog sebelumnya. Ini bisa iya bisa enggak. Cuman menurut saya seperti ini gini. Kalau orang udah bisnis 10 tahun, duit nggak punya, itu kayaknya ada yang salah deh. Nah, saya bisnis sudah 15 tahun. Maka kalau, ini buat saya pribadi ya, tolong dipahami bahwa kata-kata ini buat saya pribadi. Kalau saya bisnis lebih dari 10 tahun, apalagi udah tahun 15, saya nggak punya duit, itu yang bego saya. Jadi, keadaan kita berbeda ya. Jadi, ini hanya untuk saya kata-kata ini. Maka, bisnis saya udah jalan. Dan investasi saya selama 15 tahun itu sudah jalan. Maka kenapa saya bisa survive? Satu, bisnis saya jalan. Yang kedua, ini yang mungkin belum tentu setiap kita bisa ya, karena rasa tahan kita terhadap lapar beda-beda. Satu, bisnis saya udah jalan. Yang kedua, saya nggak punya hutang perbankan maupun personal. Tadi landasannya udah saya sampaikan. Sekarang kita masuk ke main topik yang saya harap teman-teman bisa dengerin kata-kata saya ini. Kalau teman-teman belum pernah bisnis, kemudian teman-teman mau full time di microstock, ini dari hati kecil saya pribadi, seorang profesional selama 15 tahun, yang memang benar-benar makan dari uang bisnis. Please guys, jangan lakukan. Jangan pernah teman-teman meninggalkan pekerjaan utama teman-teman, kemudian teman-teman full time di microstock, kalau teman-teman belum pernah bisnis atau belum pernah menjalani kehidupan sebagai microstock ini selama beberapa waktu tertentu.
Kita nggak tahu waktunya kapan. Kita nggak tahu apakah setahun teman-teman udah bisa generate good income. Ataukah teman-teman butuh waktu 5 tahun untuk good income. Tapi kalau teman-teman full kerja karyawan, jadi karyawan, terus teman-teman baru lihat saya, lihat mungkin teman-teman saya yang Microstock, ada Mas Fajrul, ada Mas Rizky, ada Mas Gatot, ada Mas Tejo, ada Mas Daniel. Terus teman-teman gara-gara lihat kita, terus teman-teman kepengen switch, oke, saya mau resign besok pagi, saya kepengen full time di Microstock, padahal teman-teman mungkin baru mau menikah, atau teman-teman bahkan sudah punya istri, sudah punya anak. Please guys, don't ever think about it. Teman-teman mati sungguhan. Karena satu tadi, mentalitasnya antara bisnismen sama karyawan berbeda. Yang kedua, bisnis itu really hard. Lalu yang ketiga nih, ini yang biasanya orang pada nggak berani. Ini adalah ketidakpastian hidup. Nah, kenapa saya bisa kuat? Walaupun saya baru mungkin masuk saya kan 2017 ya, berarti baru mau tahun ke-7. Walaupun bisa dibilang 2017 saja akhir ya, jadi masih kayak mungkin tahun ke-6 kalau dihitung bulan ya. Itu penghasilan saya belum bagus karena ini orang lain mau bilang bego mah, saya udah nggak peduli ya. Kalau buat saya pribadi, saya akan expert. Ini saya pribadi ya, saya akan expert di satu bidang itu setelah saya menggelutinya minimal 10 tahun. Maka dari tahun 2009 itu sampai 2019 mungkin itu saya baru expert di bidang wedding. Dari 2000 itu saya baru bisa tuh ke Bali, ke Maldives, ke Hong Kong, ke segala macam. Saya dari awalnya tenda biru, dan saya benar-benar fotografer yang memulai karir itu dari film 35 mili. Jadi kalau sekarang orang pada main 35 mili film-film, saya zaman dulu udah main 35 mili film gitu. Jadi benar-benar film roll-rollan. Nah, saya punya investment di hospitality. Saya punya villa, saya punya cafe dari hasil uang memotret ini. Itu saya mulai dari 2013, itu baru bisa massive income-nya. Itu 2023, 10 tahun. Maka, kalau saya main di Microstock, saya mulai 2017, siap-siap baru 2027, saya bisa earning massive income dari Microstock. Sekarang mundur lagi, kita ngomongin content creation. Saya dapat duit cukup banyak dari content creator ini. Tapi saya mulai baru tahun 2021. Maka di kepala saya baru bisa earning massive income dari konten kayak YouTube, Instagram, apapun ini. Ini 2031. Nah, kalau saya yang sudah menjalani bisnis 15 tahun aja, saya punya benchmark bahwa saya baru bisa dapat massive income di tahun ke-10 misalnya. Nah, ini sepertinya tidak bijaksana kalau teman-teman langsung gara-gara lihat tadi teman-teman saya terus kemudian oke, saya mau lihat ini, saya mau all in, saya mau tinggalin pekerjaan saya atas alasan apapun lah. Misalnya teman-teman di bank, terus teman-teman bilang misalnya, ini menurut saya pribadi, kalau teman-teman berbeda, monggo ya. Kerja di bank riba, kerja di apa, salah, ini judi, ini apa, segala macam. Teman-teman ngomong macam-macam gitu ya. Padahal teman-teman punya istri, teman-teman punya anak. Guys, yang semacam ini salah satu sumber perceraian terbesar di Indonesia. Jadi, mungkin ekstrimnya, tapi begini ya, saya bisnis, tapi saya adalah termasuk orang pertama di keluarga yang memang kepengen merintis karir sebagai seorang bisnismen, dan ini really hard. Maka kalau teman-teman sudah punya gaji rutin tiap bulan, teman-teman sudah punya penghasilan yang cukup tiap bulan, kalau menurut saya sih gini sih, kalau teman-teman mau bisnis, jalanin dulu. Teman-teman bisa nggak, misalnya gini, teman-teman punya gaji 10 juta sebulan. Teman-teman bisa nggak dari bisnis apapun ya, ini mau dari Microstock, dari jualan gorengan, dari apapun, bisa nggak teman-teman dapat omset dulu sebulan 1 juta, 10%-nya. Kalau omset 10%-nya belum bisa, terus teman-teman udah mau all in segala macam, itu teman-teman kayak bunuh diri. Karena bisnis ini susahnya setengah mati. Saya nggak kebayang teman-teman punya istri, punya anak, terus teman-teman resign, teman-teman full time di Microstock. Waduh, itu yang dikorbanin banyak sekali guys. Please. Kalau teman-teman udah pernah running bisnis, teman-teman udah pernah bangkrut, bahkan saya udah pernah bangkrut ya, nggak apa-apa. Teman-teman mau all in nggak apa-apa. Teman-teman udah punya overview, forecast, bayangannya besok akan seperti apa. Tapi kalau teman-teman
10 tahun tuh karyawan, terus teman-teman mau all in di bisnis, aduh, please guys, jangan guys, itu bunuh diri namanya. Sekarang kita bicara tentang kunci dulu di microstock. Microstock itu kunci pertamanya, ini tetap mau nggak mau nih ya, kualitas foto adalah raja nih. Ini quality is the king. Jadi kalau teman-teman nggak ngerti caranya motret dengan bagus, teman-teman juga nggak akan bisa earning good money di sini. Teman-teman sekarang bisa motret dengan bagus, ibaratnya kayak fotografer semacam saya. Tapi kenapa nggak bisa dapat income yang bagus? Ini ada dua nih. Satu adalah proses submissionnya, di mana teman-teman harus benar-benar punya description keyword yang really related. Jadi kalau cuman ngasal ya nggak bakal kejual. Kalau teman-teman researchnya, keywordnya, descriptionnya salah, ya sampai kiamat juga nggak bakal kejual. Itu makanya kalau teman-teman misalnya kayak, wow saya baru submit nih, terus tiba-tiba saya kepengen tahu dong gimana caranya nge-track ada pembelinya. Guys, kalau ke download 1 aja belum pernah, atau mungkin 100 download aja belum pernah, udah nggak usah ngomong nge-tracking, bayar lah, nggak bakal ke-tracking gitu. Nggak usah, ibarat bahasa kasar gini, nggak usah so-soan dulu nge-track bayar dari mana, kejual aja belum, kejual banyak aja belum, nggak bisa di-tracking gitu. Nah, itu tadi masalah, tadi kualitas, kemudian submission ya, ada description, keyword, risetnya mesti bagus. Lalu yang ketiga guys, ini yang sering dilupain nih, ini yang sering dilupain anak-anak zaman sekarang atau orang-orang zaman sekarang, nggak peduli teman-teman usianya masih muda atau teman-teman yang usianya semacam saya atau bahkan yang sudah di atas saya. Ini banyak sekali dilupain. Ini mau percaya mau nggak, monggo ya. Yang ketiga namanya adalah doa guys. Terserah, saya nggak peduli teman-teman agamanya apa. Cuman setiap kali saya submit, setiap kali saya motret, saya editing, saya cuman bilang begini, pokoknya ininya Bismillahirrahmanirrahim, Allah berikanlah rezeki yang bagus, yang berkah dari karya yang saya submit. Karena ini kalau sudut pandang saya ya, internet marketing, fotografi, AdSense, YouTube, digital products, affiliate, apapun itu tuh cuman sebuah seni dalam mencari sebuah rezeki. Cuman yang ngasih duit beneran ini adalah yang di atas. Maka kemanapun teman-teman, kalau yang terserah lah pokoknya, ya kalaupun teman-teman agnostik, sepemahaman saya agnostik adalah teman-teman percaya kepada sesuatu yang maha besar. Nggak tahu alam semesta atau apapun, saya nggak ngerti ya. Cuman saya percaya bahwa Allah yang kasih duit saya. Shutterstock itu cuma alat sebenarnya. Fotografi itu atau YouTube nih kayak begini, teman-teman nonton saya dapat AdSense. Yang ngasih duit itu sebenarnya dari yang di atas sana, lewatin ke teman-teman, lewatin ke YouTube, baru masuk ke kantong saya. Nah itu pola pikir saya seperti itu. Maka kalau teman-teman percaya ya monggo, enggak juga nggak apa-apa. Yang ketiga ini saya juga nggak bisa maksain teman-teman ya. Cuman saya sangat percaya yang ketiga. Jadi quality is king, riset ini sangat penting, description keyword ini sangat penting. Yang terakhir adalah doa. Nah jadi mudah-mudahan teman-teman bisa memahami. Saya nggak bisa bilang semuanya serba indah ya. Cuman kalau teman-teman kepengen belajar tentang kualitas foto yang bagus, di bawah ini ada download, teman-teman bisa download ebook saya terbaru namanya Phonegraphy. Jadi kita motret pakai handphone, karena sebenarnya Microsoft itu bisa dimulai dengan handphone teman-teman sekarang. Jadi teman-teman nggak usah overwhelmed harus kayak beli DSLR, mirrorless dan lain sebagainya. Pakai handphone juga udah cukup. Jadi handphone keluaran 2015 ke sini itu kualitasnya udah bagus, footage sudah bagus, kemudian foto juga udah bagus, ke quality yang paling bagus. Jadi di ebook Phonegraphy itu teman-teman akan belajar tentang satu komposisi, kemudian setting handphonenya bagaimana. Lalu ini kita bicara quality dulu ya, kita nggak bicara tentang cara jualannya nanti dulu. Kalau teman-teman foto kualitasnya jelek, itu jangan harap teman-teman bisa bilang bahwa nanti diselesaikan di editing. Di editing teman-teman fotonya jelek, dimasukin ke editing, nanti siap-siap kalau di Shutterstock itu ketolak namanya ada artifacts, ada over editing, over post production, ada semua. Jadi jangan berharap teman-teman punya foto jelek terus dibagusin pakai editing, tuh buang jauh-jauh tuh. It ain't gonna be happen. Nah, Phonegraphy itu khusus teman-teman bisa belajar motret dari smartphone. Jadi saya juga awalnya
pakai smartphone. Saya jualan si akuarium Singapura tuh pakai iPhone 5. iPhone 5 saya pernah pakai, Samsung A10s saya pernah pakai, Redmi Note 7 saya pernah pakai. Sekarang saya pakai iPhone 10, wonderful buat saya. Tapi kalau teman-teman mau spesifik tentang dunia microstock, saya ada ebook di bawah. Ini take it or leave it, teman-teman mau download monggo, enggak juga nggak apa-apa. Teman-teman nontonin saya di YouTube juga, teman-teman bisa mudeng juga. Cuman ya 1000 video, teman-teman pilih aja sendiri. Jualan foto dengan Shutterstock, dan Shutterstock itu bundling, teman-teman bisa beli di bawah. Pembayaran macam-macam, teman-teman bebas aja. Jadi sekali lagi ya, quality is the king. Nggak bisa main-main. Teman-teman mau apa ya, mau kayak apapun gearsnya, mau DSLR, mirrorless, mau pakai iPhone 15 Pro Max, bahkan kalau misalnya teman-teman salah motretnya, nggak ngerti teori fotografi, ya hancur. Yang kedua, research itu juga harus penting ya. Description, keywords, nyontek boleh, tapi kemudian dimodifikasi. Banyak software gratis untuk bikin keywords. Yang ketiga, doa. Jadi mudah-mudahan video kali ini bermanfaat. Very simple. Jadi sekali lagi, kalau buat teman-teman yang belum pernah jadi businessman, belum pernah bisnis, belum pernah jadi profesional, terus teman-teman mau full time di microstock, you are getting crazy. Jangan pernah lakukan itu. Pertimbangin keluarga kalian, istri dan anak-anak. So stay tune, sampai ketemu di video berikutnya besok pagi jam 5.